Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Remano Darsatwiko dari Rohis SMK Budi Warman 1. Nah, kali ini kita dari Rohis SMK Budi Warman 1 mengadakan program baru yang dinamakan Ngaji Sejarah Islam Indonesia. Nah, di program itu diadakan tentang obrolan-obrolan tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita mulai sejarah kerajaan ini dari sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, sudah bersama saya Bapak Ilyas Maulana yang akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang dimulai dari sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, kepada Pak Ilyas, Assalamualaikum Pak Ilyas, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oh, Bagaimana apa kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Ilyas. Nah, Pak Alhamdulillah. Ilyas, tolong dong Pak dijelaskan gitu Pak, bagaimana tentang sejarah-sejarahnya gitu Pak, sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia gitu Pak, dimulai dari sejarah eh, kerajaan Samudra Pasai Pak. Tolong Pak. Baik, terima kasih pada Muhammad Remano Darusatwiko selaku Ketua Rohis SMK Budi Warman 1 Jakarta yang pada malam hari ini atau kesempatan hari ini eh, mempunyai inisiatif yang begitu mulia dikarenakan eh, inisiatif yang begitu bagus untuk membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Namun berbicara masalah sejarah Islam di Indonesia tentu tidak bisa lepas dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang pernah bertengger di wilayah Indonesia, yang mana pada saat itu Indonesia masih bernama Nusantara tentunya. Nah, kita tahu bersama bahwa negara Indonesia yang kita tempati hari ini itu dulu adalah berangkat dari negara yang di dalamnya penuh dengan kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Islam, ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha. Nah, kan tetapi pembahasan hari ini Saudara Remano meminta kepada saya untuk menjelaskan tentang kerajaan Islam karena judulnya saja ngaji sejarah Islam Indonesia. Maka kita berbicara masalah kerajaan Islam saja. Nah, mengenai kerajaan Samudra Pasai ini, kita berawal dari di mana letaknya, kemudian kapan berdirinya. Nah, untuk letak secara geografis, Samudra Pasai ini terletak 15 km sebelah timur dari Nanggro Aceh Darussalam, atau lebih tepatnya di Lok Sumawe. Nah, kalau sampai sekarang berarti ada di Sumatera, atau berada di Sumatera. Nah, kemudian kapan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini? Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1270 sampai dengan 1275, sekitaran 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275. Atau kalau berbicara abad yaitu di pertengahan abad ke-13. Itu mulai berdiri kerajaan Islam yang bernama dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, siapa yang mendirikan pertama kali? Ya, proses berdirinya seperti apa? Proses pertumbuhannya seperti apa? Perlu diketahui bahwa posisi Kerajaan Samudra Pasai ini adalah secara geografis itu dekat dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, yang di situ adalah lintasan kapal-kapal internasional, kapal-kapal pedagang antar negara pada saat itu.
Nah, yang lewat di situ kapal-kapal negara mana saja? Ada kapal negara Arab, ada Iran, ada Mesir, ada Turki. Nah, mereka sudah melalui Selat Malaka itu untuk melakukan proses perdagangan. Nah, kemudian daripada adanya proses perdagangan di Selat Malaka itu, datanglah para pedagang Muslim untuk singgah di wilayah Malaka itu. Kemudian dari pedagang-pedagang Muslim itu membentuk komunitas. Dari komunitas itulah kemudian membangun sebuah kerajaan, menjadi sebuah kerajaan. Nah, kerajaan apa yang pertama? Yaitu kerajaan Samudra Pasai, yaitu tadi yang berdiri di 1275 atau sekitar 1270 sampai 1275, itu proses berdirinya. Begitu. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu berdiri dikarenakan adanya spirit komunitas pedagang Muslim yang ingin berdagang dan juga ingin menyebarkan agama Islam. Jadi berdirinya kerajaan ini juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Begitu. Itu proses berdirinya. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi apa kerajaan Samudra Pasai ini terbentuk karena apa adanya sekelompok komunitas dagang gitu ya Pak, yang Ya. kemudian usul untuk apa menjadi kerajaan gitu ya Pak ya. Nah Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Pastikan di suatu kerajaan tuh ada masa kejayaan, masa keruntuhan gitu loh Pak. Itu bisa tolong dijelaskan gitu Pak, bagaimana? Oke. Kalau bicara ke kerajaan, ya pasti ada proses perkembangan, pertumbuhan, kejayaan, kemudian keruntuhan. Nah, kalau bicara kerajaan berarti kan ada raja, Betul, betul. ada sultan. Kalau bahasa Arab ya sultan. Kalau kita sering menyebutkan dengan kata sultan. Sultan pertama yang menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai itu adalah Malik As-Saleh atau Murah Silu. Merah Silu itu, Murah itu sang pangeran raja atau sang raja. Nah, Silu itu namanya. Nah, kemudian nama Islamnya adalah Malik As-Saleh. Itu raja pertama yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya dia wafat. Malik As-Saleh wafat, dilanjutkan oleh Muhammad Malik Az-Zuhair. Itu sultan yang kedua. Kemudian sultan yang ketiga itu Mahmud Malik Az-Zuhair. Sultan yang keempat itu ada Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Kemudian, nah yang kelima ini, di antara pemimpin laki-laki terdapat satu pemimpin perempuan yang ada di kerajaan Islam Samudra Pasai itu, yaitu Sultanah Nahrisyah. Ada yang pernah memimpin tuh, ada yang pernah menjadi, berarti apa kalau perempuan, ratu atau raja? Karena itu dia sebagai pemimpin. Kalau ratu kan istri raja. Iya. Ya, nah dia menjadi pemimpin tuh satu-satunya perempuan. Kemudian setelah Sultanah Nahrisyah ini dilanjutkan oleh Abu Zaid Malik Az-Zahir. Yang terakhir yaitu Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, itu adalah deretan raja yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai. Ada sekitar 7 kalau tidak salah. 7 kepemimpinan yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian untuk masa kejayaan itu ada beberapa peradaban yang sudah ditinggalkan oleh di masa kerajaan Samudra Pasai. Yaitu ada peradabannya yang paling menonjol adalah tentu di perdagangan. Yang kedua, hubungan luar negeri juga sudah berjalan. Diplomasi luar negeri sudah berjalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Malik As-Saleh ketika menjabat sebagai raja, dia sudah mengutus yang bernama Tajuddin dan Sulaiman sebagai duta dari Indonesia, duta dari kerajaan Samudra Pasai. Untuk apa? Untuk melakukan diplomasi, membangun kerjasama terhadap negara-negara luar negeri.
di mana saja, Cina, Arab, Iran, Irak, Iran, kemudian Mesir, Turki, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, apa yang dihasilkan setelah adanya hubungan kerjasama itu? Pertama, di bidang perdagangan sudah ada komoditas ekspor impor. Di masa kerajaan Samudra Pasai, dia sudah bisa mengekspor apa saja, contohnya sutra, kapur barus, cengkeh, emas, dan lain sebagainya. Itu adalah barang-barang yang sudah diekspor ke luar negeri di masa kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, apalagi impor juga, sudah ada barang yang masuk juga dari luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada dari mana proses apa namanya bagaimana penghasilan kepada kerajaan Samudra Pasai itu, penghasilannya dari mana? Kerajaan Samudra Pasai itu mempunyai penghasilan dari mana? Saya begitu. Penghasilannya dari pajak. Sudah ada pajak zaman dulu. Pajak di zaman ketika pajak dari ekspor dan impor barang itu. Ekspor dan impor itu ada pajaknya. Nah, pajaknya itu diambil untuk penghasilan dari pemasukan untuk kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu. Nah, perlu diketahui bahwa di zaman kerajaan Samudra Pasai itu sudah ada mata uang. Mata uangnya itu disebut dengan caitis. Itu seperti koin yang terbuat dari emas dan tembaga. Nah, itu disebut dengan caitis. Nah, nilainya itu konversi dengan nilai mata uang dirham atau ya dirham, begitu. Nah, jadi dulu sudah ada mata uang, sudah menggunakan uang di zaman kerajaan Islam Portugis itu, begitu. Jadi memang ya Pak, di suatu sisi apa, kerajaan Samudra Pasai ini yang strategis gitu Pak. Jadi bisa apa, mendapatkan pajak-pajak gitu dari apa, trafiknya ekspor Ya, impor gitu ya kan Pak. ya, Dan kemudian betul. ini lumayan maju juga gitu loh Pak. Di suatu Ya, kerajaan sudah ada mata uang gitu loh. ya, Dan sudah ada eh apa tadi sama dirham itu Pak namanya? ya, konversi uangnya ke dirham. Konversi uangnya sudah ada gitu dengan dirham gitu Pak. Berarti Ya, ya, memang sungguh apa lumayan maju gitu Pak. Nah itu ya, di sudah kejadian. Dan yang itu perlu diingat, tidak hanya di bidang perdagangannya yang sudah mulai maju. Itu tadi perdagangan, ekonomi. Jelas kalau berdagang pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian dalam hal keagamaan, Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang berpengaruh besar terhadap proses penyebaran agama di Asia Tenggara. Yang salah, orang-orang Malaka itu, raja-raja Malaka, putri-putri dari Raja Malaka, banyak yang menikah dengan eh, putra-putra atau putra mahkota dari kerajaan Samudra Pasai. Makanya mereka masuk Islam dikarenakan menikah, menjalin hubungan itu tadi, menikah dengan sultan-sultan kerajaan Samudra Pasai, menjalin hubungan dengan Malaka. Makanya sangat berpengaruh. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu berdiri juga dikarenakan spirit untuk menyebarkan agama Islam juga. selain Selain untuk apa ekonominya selain gitu. dalam konteks perdagangan, perekonomian, yang dikarenakan oleh komunitas-komunitas pedagang kan, dikarenakan Iya. komunitas-komunitas pedagang yang bersatu mendirikan kerajaan kan, tentu mereka pasti menggunakan perdagangan itu sebagai sumber untuk menumbuhkan perekonomian. Tapi kalau perekonomian sudah tumbuh, mereka kemudian tidak melupakan dakwah, tidak melupakan penyebaran Islam. Nah, Samudra Pasai inilah yang mempunyai andil besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara khususnya. Karena memang kerajaan Islam pertama, begitu. Oke. Itu kalau boleh tahu Pak, itu Samudra Pasai itu Islamnya Islam mana Pak? Syafi'i kah atau manakah gitu Pak?
Oh iya betul. Hmm. Seluruh kerajaan pada masa kepemimpinan Malik As-Saleh itu datang seorang Ibnu Batuta. Ibnu Batuta tahu kan? Ibnu Batuta itu datang main ke Samudra Pasai. Dia sering berbincang-bincang dengan para sultan atau raja-raja yang ada di Samudra Pasai itu. Nah, kata Ibnu Batuta, ketika dia sering berkunjung di kerajaan Samudra Pasai itu, banyak raja-rajanya, putra-putra mahkotanya, anak-anaknya itu mengambil guru agama dari Timur Tengah, dari Arab, dari Mesir. Mereka itu juga melakukan pendidikan agama di kerajaannya itu, mengundang langsung tokoh-tokoh agama dari Arab, dari Iran, dari Mesir, yang notabene adalah pada saat itu bermadhabkan Syafi'iyah, yaitu menganut paham yang dibawa oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Maka Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang bermadhabkan Imam Syafi'i pada saat itu. Begitu. Oke, oke, Pak. Nah, kita kan sudah ngomong nih Pak tentang kejayaannya gitu Pak. Pasti kan Hmm. adalah keruntuhan itu keruntuhannya itu disebabkan oleh apa gitu Pak? Dan dikarenakan oleh Nah, apa gitu Pak? oke, sedikit saya rangkum. Kalau sudah tadi kejayaannya itu mencakup dalam bidang perdagangan, penyebaran agama, hubungan luar negeri. Nah, itu sudah berkembang, sudah adanya mata uang pada saat itu. Itulah adalah proses-proses kejayaan yang menghasilkan begitu banyak peradaban di kerajaan Islam Samudra Pasai. Setelah kejayaan berarti tinggal runtuhnya toh. Betul. Setelah kejayaan berarti tinggal runtuhnya. Apa penyebab runtuh? Ini nih. Satu, ini sering terjadi di negara-negara atau di kerajaan-kerajaan atau di sistem pemerintahan monarki absolut. Ini penyakit. Adanya pertikaian di dalam internal kerajaan dikarenakan ingin mendapatkan tahta. Itu salah satu penyebab lemahnya kerajaan Samudra Pasai. Kalau internal sudah lemah, otomatis ada serangan dari eksternal tidak siap. Betul. Di satu sisi Samudra Pasai sedang lemah dikarenakan konflik internal, karena haus jabatan, anak ingin segera mengkudeta posisi raja untuk cepat-cepat mendapatkan tahta di situ. Di sisi lain datang kolonialisme, penjajah Portugis, tidak siap kan, internal rumah tangga konflik tambah diserang dari luar. 1521 runtuhlah kerajaan Samudra Pasai, takluk di tangan Portugis. Oke, oke, oke. Yaitu karena diawali dengan konflik internal. Jeli juga tuh Portugis berarti ya, melihat Iya, kondisi melihat. ada konflik internal, pas banget ini ada celah, berarti lemah, berarti saya harus hancurkan dia, harus serang dia. Ya, di 1521 akhirnya runtuh kan. Hmm. Hitung saja tuh, satu 1270 sampai 1521, berapa ratus tahun itu? Tiga. Sekitar 200 tahun lebih lah. Jadi masa kejayaan Samudra Pasai dari tumbuh sampai runtuh itu sekitar 200 sekian tahun atau 2 abad lebih berarti. Lama Berapa, juga kan berarti ya. berapa generasi itu Pak kira-kira Pak kalau Iya, gitu? drama juga. Ya itu Dua. tadi kan 7 generasi. Oh, oh iya, iya betul betul. Yang Orang-orang raja-raja itu ya. tujuh pemimpin. Hmm. Setelah 7 pemimpin kan waktu itu kan. Betul. Setelah 7 pemimpin, setelah dia berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh Asia Tenggara, kemudian berhasil memajukan perekonomian dengan ekspor impor,
rempah-rempah, ada kapur barus, ada sutra, ada emas, dan sebagainya. Terus sudah ada mata uang pada saat itu yang disebut saintis, gitu. Saintis itu adalah mata uang yang digunakan untuk proses jual beli di kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Nah, terakhir adalah runtuh itu. Nah, setelah runtuh 1521 diambil alih oleh kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh inilah nanti yang kerajaan Islam yang paling lama itu berdirinya. Sampai tahu sendiri kan nanti Belanda sampai mati-matian gimana mau menghancurkan Aceh itu. Ya selesai-selesai. Iya kan? Nah, itulah proses yang terjadi di Kerajaan Samudra Pasai. Jadi kesimpulan saya ringkas, no? Jadi Samudra Pasai itu terletak di 15 km sebelah timur Lok Sumawe Nanggro Aceh posisinya. Yang kedua, berdiri pada tahun berapa? Berdiri pada tahun 1270 atau pertengahan abad ke-13. Yang ketiga, yang menjadi sultan pertamanya adalah Malik As-Saleh. Yang keempat, kenapa bisa tumbuh? Apa yang melatar belakangi tumbuhnya kerajaan Pasai ini? Yaitu adalah dikarenakan pengaruh letak geografisnya yang strategis karena berada pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Nah, kemudian tumbuh komunitas-komunitas dagang, dari komunitas-komunitas dagang itu bersatu, mendirikanlah kerajaan Samudra Pasai itu. Terus siapa saja raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada 7 raja, ada Malik As-Saleh, Muhammad Malik Az-Zuhair, Mahmud Malik Az-Zuhair, Zainal Abidin Malik Az-Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zaid Malik Az-Zahir, kemudian Mahmud Malik Az-Zahir. Itu adalah 7 orang yang pernah menjadi raja atau sultan di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang selanjutnya adalah Samudra Pasai pernah mengalami kejayaannya di dalam bidang politik, ekonomi, kemudian keagamaan dan perdagangan. Contohnya dalam kepemimpinan Malik As-Saleh sudah ada hubungan dengan Cina, bersumber dari mana? Bersumber dari dinasti Yuan. Kemudian di tahun 1282 seorang utusan dari Samudra Pasai bernama Samudin dan Sulaiman, orang yang diperintahkan untuk menjalin hubungan luar negeri seperti dengan Cina dan negeri-negeri Timur Tengah seperti Arab, Iran dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1346 Ibnu Battuta itu berkunjung ke Samudra Pasai. Kata dia, Ibnu Battuta itu melihat bahwa sering kedatangan tokoh-tokoh agama cendekiawan muslim di kerajaan Samudra Pasai itu untuk mengajarkan agama kepada kerajaan, kepada warga kerajaan. Kemudian pada abad ke-16 Samudra Pasai itu sudah mengalami puncak kejayaannya. Seperti tadi, bidang politik pemerintahan, bidang keagamaan, perekonomian dan perdagangan itu di abad 16. Di abad 16 itu sudah puncak kejayaannya berarti di abad 16. Nah, kemudian Samudra Pasai pada abad ke-16 sudah mengenal mata uang yang disebut dengan caitis itu tadi yang terbuat dari emas. Kemudian Samudra Pasai juga sudah menghasilkan komoditas perdagangan ekspor impor tadi, ada lada, sutra, kapur barus dan lain-lain itu yang sudah diekspor. Kemudian mendapatkan pendapatan kerajaannya dari mana? Dari pajak ekspor dan impor itu tadi. Nah, setelah kejayaan berarti tinggal keruntuhan. 1521 Portugis masuk dan menguasai Samudra Pasai. Selain dari Portugis yang membuat runtuhnya kerajaan Samudra Pasai, yaitu dikarenakan berawal dari konflik internal juga yang ada di dalam Samudra Pasai. Kemudian mampu diambil alih oleh kerajaan Aceh di 1521. Sultan Muqayyad Shah yang pertama kali mengambil alih kerajaan Pasai menjadi kerajaan Aceh. Nah, selanjutnya nanti ke depan berarti kita tinggal bahas tentang kerajaan Aceh. Itulah masa bertumbuh, jaya, dan runtuhnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Begitu. Oke Pak, baik Pak, baik.
Ya mungkin karena ini Zoom juga sudah pengen habis dikarenakan kita ya memang akroman ya, aktivis. Iya, Ya yang habis. kesannya tidak ada duitnya memang begitu ya. Ya mungkin Pak, kita akan lanjutkan membahas apa tentang Kerajaan Aceh di part kedua mungkin ya Pak ya. Jikalau ada waktu Pak. Kerajaan Aceh. Iya Pak. Ya, Ya Pak. ya. Ya. Ya, tadi dikarenakan Pak Ilyas terganggu koneksi, ya kita mungkin ya Pak lanjutkan di part kedua ya Pak ya tentang Kerajaan Aceh ya Pak. Jikalau ada waktu dan ada Oke. kesempatan. Nanti kita lanjut di part kedua untuk membahas tentang kerajaan Aceh. Oke, baik Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya Pak. Ya, baik ya Pak. Sampai jumpa Pak di part kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.